Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara merawat tanaman sirih gading di rumah agar selalu subur dan rimbun. Nah, seperti teman-teman lihat di tangan saya ini adalah saya sedang memegang tanaman yang bernama tanaman sirih gading. Kalau teman-teman bingung, misalkan ke sebuah tukang tanaman lalu mau membeli tanaman sirih gading, itu bisa saja tukang tanamannya menyebutnya dengan sebutan tanaman sirih Belanda. Jadi jangan bingung ya, antara tanaman sirih gading dan sirih Belanda itu sama. Jadi jenisnya itu ada dua, yang hijau polos seperti ini dan juga jenis variegata atau ada bercak atau semburat warna kuningnya di sebelah sisi daunnya ya. Jadi teman-teman bisa memilih mau corak warna yang seperti apa. Kalau ingin warna yang agak cerah biar kelihatan teras rumahnya kelihatan terang gitu, bisa dengan membeli yang jenis variegata atau jenis yang berwarna semburat kuning ya di daunnya, atau biar kelihatan lebih natural, lebih kelihatan seperti apa ya, di alam liar gitu istilahnya. Teman-teman bisa membeli dari jenis yang hijau polos seperti saya ini. Ini jenis dari sirih gading yang polos berwarna hijau ya. Nah, tanaman sirih gading atau sirih Belanda itu menurut riset penelitian itu bisa menyerap polusi di udara, yaitu di rumah. Misalkan teman-teman punya saudara atau yang suka merokok di rumah, itu mengeluarkan zat karbon dioksida di ruangan ya. Nah, tanaman sirih gading ini dipercaya bisa menyerap zat karbon dioksida atau zat-zat beracun yang lainnya di udara. Jadi selain tanaman sirih gading ini mudah dirawat, juga sangat berguna untuk kesehatan di rumah kita, khususnya buat keluarga kita tercinta ya. Itu dia keunggulan dari tanaman sirih gading ini. Oke guys, selain karena faktor kesehatan, alasan selanjutnya kenapa kita harus mempunyai tanaman sirih gading ini di rumah adalah karena keindahan. Ya, tanaman sirih gading ini sangatlah indah ya. Seperti teman-teman lihat, ini rimbun dan hijau. Wah, sangat indah sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat, dia bukan? Untuk mendapatkan keindahan tanaman sirih gading ini tentunya haruslah subur dan rimbun seperti ini. Gimana sih caranya biar mendapatkan tanaman sirih gading yang subur dan rimbun? Nah, stay tune terus ya, tonton terus video ini sampai selesai. Tanaman sirih gading ini merupakan tanaman yang ditanam di indoor atau cukup taruh di tempat terang, misalkan di teras rumah. Tanaman sirih gading ini termasuk dalam tanaman yang cocok untuk digantung karena ia memanjang bentuknya. Kalau untuk dirambatkan, tanaman ini haruslah diikat karena ini tanaman ini tidak mencengkeram pada dinding-dinding atau tali. Jadi untuk agar bisa dirambatkan ke atas, ini haruslah diikat dengan benang kemudian dirambatkan ke atas. Jadi terserah mau digantung atau dirambatkan ya. Kalau saya lebih suka digantung, karena kalau kita gantung ke atas, ini semakin panjang ke bawah dan semakin rimbun. Bahkan lihat pot saya ini agak kecil dan hampir ketutup oleh semua dahan atau daun-daun tanaman sirih gading ini karena saking rimbunnya. Oke guys, keindahan tanaman ini cukup buat saya sangat rekomendasi buat hiasan di teras rumah. Lalu yang ketiga, kenapa tanaman ini harus kita miliki di rumah? Karena kemudahan dalam merawatnya. Tanaman ini tidaklah cukup sulit untuk perawatannya seperti apa, nanti saya akan jelaskan. Yang jelas tanaman ini mudah untuk ditanam buat siapapun yang istilahnya pemula, ingin mempunyai jenis tanaman apa sih yang cocok di rumah, yang tidak merepotkan karena kesibukan bekerja dan lain sebagainya. Nah, tanaman sirih gading ini cocok buat kalian, buat pemula ya, yang pengen coba-coba menanam jenis tanaman indoor di rumah.
Nah, sekarang kita mulai untuk perawatannya ya. Saya akan jelaskan kembali bahwa tanaman ini adalah tanaman indoor. Jadi tanaman ini cukup ditaruh di teras, misalkan digantung. Yang penting ruangannya itu harus terang, jadi tidak terkena sinar matahari langsung, tapi terang, tidaklah gelap. Maka tanaman ini sudah bisa hidup dengan cukup subur. Seperti teman-teman lihat, ini tanaman sirih gading ini saya taruh di teras, tidaklah sama sekali terkena sinar matahari langsung sepanjang hari. Bahkan ini udah berbulan-bulan ya, tidak pernah saya kenakan sinar matahari langsung, tapi tetap saja subur. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap perawatan tanaman. Untuk masuk ke dalam tahap perawatan, tentunya kita harus memulai dari awal penanaman dulu ya. Pertama, kita tentu harus beli bibit tanamannya dulu, terserah mau jenis sirih gading yang variegata atau polos hijau seperti ini. Pilihlah tanaman sirih gading yang sehat, artinya tidak ada bercak-bercak daun ataupun daun-daun yang mengering dari tukang tanaman. Kemudian kita bawa pulang ke rumah. Nah, kita tentukan ukuran medianya ya. Kalau misalkan diameter media tanam awal dari tukang tanaman misalkan 20 cm, kita harus beli atau siapkan pot yang diameternya 2 kali lipatnya. Misalkan 20 cm media awal kita ukur ya. Kita ukur misalkan ini di awal diameternya itu sepanjang 20 cm, berarti kita harus beli potnya itu yang 40 cm diameternya, lebih besar dari media awal di tanaman ya, di tukang tanaman. Nah, setelah sampai di rumah, kita robek polybagnya pelan-pelan, kemudian kita ambil media bawaannya masuk ke dalam pot yang baru, kemudian samping-sampingnya itu kita beri media tanam tambahan, yaitu media tanamnya terbuat dari apa? Yaitu campuran dari sekam bakar, kompos, dan kohe atau kotoran hewan apa aja ya, bisa pupuk kandang atau pupuk sapi. Tapi kalau mau tidak ribet, ya mending beli aja, yaitu media tanam di tukang tanaman banyak, mereknya apa aja. Itu biasanya saya beli seharga 10.000 untuk satu kantongnya, sekitar 5 kilo. Nah, nanti kita masukkan ke dalam pot yang baru ya, dengan media tanam tambahan di sekitarnya, di samping-sampingnya dengan media tanam yang baru kita beli itu. Kalau sudah, untuk perawatannya biasanya saya setiap 2 minggu sekali saya siram dengan pupuk NPK 1616 cair, yaitu dengan takaran 1 sendok makan dicampurkan atau dilarutkan dengan 3 liter air. Nah, seperti itu ya. Kalau pengen lihat jelasnya ada di video saya yang lain. Itu disiram selama 2 minggu sekali. Lalu 5 atau 4 hari sekali disiram dengan pupuk organik, yaitu dari campuran tomat, lalu ada kacang panjang dan toge. Itu dicampur jadi satu, dicampur dengan dihaluskan, kemudian dicampur dengan sisa cucian air beras, yaitu kemudian dicampur dengan EM4 dan gula merah. Itu pengen jelasnya ada juga di video saya yang lain, teman-teman bisa lihat ya. Lalu yang berikutnya setelah pemupukan adalah pemangkasan. Itu sangat penting karena untuk mendapatkan tanaman yang rimbun itu butuh yang namanya pemangkasan. Seperti ini. Ini tidak hanya disebabkan oleh cuma pupuk pemupukan aja ya agar subur dan rimbun, tapi juga pemangkasan. Jadi saya akan kasih skemanya ya. Misalkan ini panjangnya 2 jengkal. Nah, setelah 2 jengkal ini harus dipotong. Ini dipotong, kemudian nanti akan numbuh lagi di sebelahnya sekitar 2 atau 3 tunas baru. Potong lagi kalau udah panjang 2 jengkal. Dan terus ya, sampai ini tumbuh rimbun seperti ini. Nah, kalau udah tumbuh rimbun seperti ini, barulah kita panjangkan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan mau dipanjangkan semeter kah, 1,5 atau 2 meter kah bisa. Jadi selain panjang ke bawah juga rimbun, pasti bagus sekali hasilnya. Oke, jadi itu tipsnya ya untuk pemangkasannya seperti itu. Nah, lalu untuk cara pengembang biakannya seperti apa?
Pengembangbiakan dari tanaman sirih gading ini cukup mudah, yaitu menggunakan cara stek. Ini misalkan udah memanjang seperti ini, lalu di bagian batangnya ini ada seperti akar atau yang biasa disebut dengan akar udara. Ini di bawah akar udara ini kita potong dengan pisau tajam. Kemudian di bawahnya ini ada daun-daunnya, ada batang daunnya, ini kita potong saja. Nah, kemudian kita tancapkan ke media tanam yang kita beli, dalam yang media tanam yang udah kita siram dengan air, jadi dalam kondisi basah ya. Kemudian kita tancap, kemudian kita diamkan di teras rumah atau jangan terkena sinar matahari langsung. Diamkan selama kurang lebih 1,5 bulan. Jangan disiram atau cukup disiram selama 2 minggu sekali. Jangan disiram tiap hari, nanti dia membusuk. Saya yakin sekitar 1,5 bulan dia akan keluar tunas-tunas baru atau menjadi tanaman baru. Nah, jadi seperti itu ya cara pengembangbiakannya. Cukup mudah bukan? Oke. Jadi itu aja ya dari saya sekilas cara merawat tanaman sirih gading di rumah agar bisa subur dan rimbun seperti punya saya ini ya. Lihat. Oke guys, itu aja ya. Jangan lupa subscribe. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.